Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, sudah siap belajar? Bapak yakin kalian sudah siap belajar. Jadi sudah mandi, sudah makan pagi, berpakaian rapi, dan jangan sekali-kali lupa dengan sholat subuh, membantu orang tua membersihkan halaman atau rumah dan lain-lain. Yang jelas kita harus selalu membantu kepada orang tua. Anak sekalian, kali ini mata pelajarannya adalah PAI dan budi pekerti dengan materi dengan sujud. Nanti hati kita akan menjadi tenang. Tapi sebelum materi ini dimulai, mari kita berdoa dengan khusyuk. Berdoa mulai, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sodari wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa selesai. Anak sekalian, dari materi yang akan saya sampaikan nanti, saya tunjukkan KD-nya atau kompetensi dasar daripada sujud syukur itu sendiri. Ada 4. Yang pertama adalah melaksanakan sujud syukur sebagai perintah agama, walaupun nanti sujud syukur itu sendiri adalah hukumnya sunnah. Yang kedua, menunjukkan perilaku tertib sebagai implementasi dari sujud syukur. Jadi sujud syukur itu nanti harapannya kita hidup selalu tertib dalam hal apapun juga. KD yang nomor 3 adalah memahami tata cara sujud syukur. Dan KD yang nomor 4 adalah mempraktekkan sujud syukur itu dalam kehidupan sehari-hari. Di samping itu juga akan kami tunjukkan indikator sujud syukur. Yang pertama adalah mematuhi pelaksanaan sujud syukur. Jadi sujud syukur itu bagaimana aturannya. Yang nomor 2 adalah menyenangi sujud syukur. Jadi kita senang, dimanapun kita harus sujud syukur, kita senang dan bangga bahwa ajaran Islam itu adalah menyenangkan. Indikator yang nomor 3 adalah mendukung perilaku tertib sebagai implementasi dari pelaksanaan sujud syukur. Jadi mendukung perilaku kita ini hidup tertib. Yang nomor 4 adalah mengajak peserta didik untuk berperilaku tertib sebagai implementasi dari pelaksanaan sujud syukur. Yang nomor 5 adalah menjelaskan pengertian sujud, khususnya adalah sujud syukur, dan menunjukkan dalil naklinya, yaitu Quran ataupun hadis. Yang nomor 6 adalah menjelaskan hikmah atau manfaat sujud syukur itu sendiri. Yang nomor 7 adalah mempraktekkan tata cara sujud syukur dimanapun kita berada. Nah sekalian, sekarang yang nomor berikutnya adalah dari materi sujud syukur ini, tujuannya adalah nomor 1, mengetahui pengertian dan penyebab sujud syukur. Jadi tahu kita sujud syukur itu apa, dan yang menyebabkan kita harus sujud syukur itu apa. Yang nomor 2, tujuannya adalah mengetahui dasar hukumnya. Dari anjuran sujud syukur kita tahu, kita sujud syukur berarti kita harus tahu hukum dasarnya. Yang nomor 3 adalah mengetahui tata cara sujud syukur. Caranya bagaimana itu nanti akan kami terangkan. Yang nomor 4 adalah menyebutkan doa atau bacaan saat sujud syukur. Yang nomor 5 adalah mengetahui hikmah dari sujud syukur itu sendiri.
sekalian, terus selanjutnya adalah materi daripada sujud syukur. Karena kita harus tahu daripada tujuan pembelajaran tadi, jadi materinya adalah nomor 1, sujud syukur. Pengertiannya adalah sujud yang dilakukan oleh seseorang atau anak sekalian nanti bisa sujud syukur karena apa? Mungkin karena mendapat suatu kenikmatan dari Allah. Nikmat Allah itu banyak sekali, tidak bisa menghitung. Atau terhindar dari suatu bahaya yang mengancam dirinya. Jadi ada bahaya yang datang, dia adalah yang paling selamat atau dia termasuk yang selamat, dan ini nanti kita boleh sujud syukur. Jadi pengertiannya adalah sujud syukur adalah suatu sujud yang dilakukan oleh seseorang karena mendapat suatu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau orang itu terhindar suatu bahaya yang mengancam dirinya. Anak sekalian, berarti ini adalah yang pertama penyebab juga. Penyebab dari sujud syukur adalah karena mendapat nikmat, atau yang kedua karena terhindar dari suatu musibah, selamat sendiri. Dan kita ketahui hukum sujud syukur adalah sunnah. Sunnah itu apa? Suatu perbuatan apabila kita kerjakan akan mendapat pahala, tetapi kalau kita tinggalkan ini tidak apa-apa, itu sunnah. Dan dalilnya apa? Nah, ini kita bisa lihat Quran surat Ibrahim ayat 7. Itu panjang, tapi kita penggal sebagian saja. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Saya ulangi, dasarnya adalah Quran surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid, yang artinya jika kita bersyukur kepada Allah, dapat nikmat langsung kita bersyukur, atau kita terhindar dari bahaya langsung sujud syukur, la azidannakum, maka Allah akan melipat gandakan apa yang kita syukuri. Jadi yang jelas barang siapa yang bersyukur nanti akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaliknya apabila kita dapat nikmat tidak mau bersyukur, dengan kata lain adalah kita ingkar, mengingkari nikmat Allah. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid, maka orang itu akan diancam oleh Allah siksa yang sangat berat sekali. Jadi yang menjadi dasar kita harus sujud syukur adalah Quran surat Ibrahim ayat 7. Anak sekalian, yang selanjutnya adalah hikmah atau manfaat dari sujud syukur itu. Yang pertama adalah memperoleh kepuasan batin. Jadi kita dapat nikmat dari Allah, langsung sujud syukur, batin kita akan lebih mantap, puas. Seperti nanti akan saya tunjukkan, nanti seperti Ivan Dimas dalam sepak bola bisa memasukkan gol, akhirnya sujud syukur dengan puasnya dia langsung melakukan sujud syukur. Atau kita dapat beasiswa dan sebagainya, karena puas langsung sujud syukur, kepuasan tersendiri. Yang selanjutnya hikmah nomor 2 adalah merasa dekat hubungannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kalau kita selalu bahwa sesuatu nikmat itu jelas yakin itu datangnya dari Allah, kita hanya usaha, tapi yang menentukan hasilnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita dekat kepada Allah, nikmat itu datangnya dari Allah. Nah, ini akan terjadi hubungan yang sangat erat. Kita pendapat nikmat, penikmat nikmat dengan yang pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelas manfaat yang nomor 3 adalah akan memperoleh tambahan nikmat. Jadi kalau kita bersyukur kepada Allah, nikmat yang kita terima itu kita syukuri. Banyak sekali sujud syukur itu ya, termasuk sujud syukur adalah contoh dari perwujudan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat yang kita syukuri nanti akan ditambah
ditambah dan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, bukannya menjadi sedikit tapi akan bertambah banyak. Yang nomor 5 adalah sebab-sebabnya kita harus jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyebabnya adalah nomor 1, sujud itu adalah perintah Allah. Ini perintah Allah adalah sujud. Jangan sekali-kali kita seperti iblis. Iblis itu juga kenal kepada Allah, dekat kepada Allah, tapi dia tidak mau diperintah oleh Allah untuk sujud, khususnya sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, yang akhirnya iblis itu sendiri harus terusir dari surganya Allah. Dia padahal tidak tahu sujud itu adalah perintah dari Allah. Nomor 2, penyebabnya adalah puncak kerinduan kepada Allah. Kita rindu kepada Allah, tidak kepada yang lain. Allah harus dinomorsatukan. Jadi pemberi itu adalah dari Allah, sehingga puncaknya juga dari Allah SWT. Yang selanjutnya nomor 3 adalah sujud termasuk daripada rukun sholat. Jadi dalam sholat kita tidak sujud, batal. Karena apa? Rukun termasuk, apa itu sujud termasuk rukunnya daripada sholat itu. Selanjutnya nomor 4, penyebabnya adalah doanya dikabulkan. Orang yang sujud insya Allah doanya juga dikabulkan, akan ditambah nikmatnya, itu jelas. Yang nomor 5, sujud itu juga ini adalah akan menyebabkan kita sehat, peredaran darah lancar. Yang dulunya kita berdiri terus, atau kepala kita berada di atas terus, sekali-kali waktu kepala yang ada di atas ini harus berada di paling bawah seperti kaki, sehingga darah yang di atas itu bisa mengalir dan normal kembali. Insya Allah kita sehat. Ini penyebabnya. Terus yang nomor 6, ini penyebabnya kalau kita mau sujud, setan dan iblis bapaknya daripada setan itu akan menangis bila ada hambanya atau kita atau murid-murid sekalian nanti dapat nikmat dari Allah bersujud. Ini setan akan menangis terus menerus. Anak sekalian, saya lanjutkan. Yang jelas nanti kita bisa lihat video bagaimana cara sujud syukur itu. Mudah aja. Begitu kita dapat nikmat atau kita terhindar dari musibah, langsung kita menghadap kiblat dan sujud. Bacanya bagaimana ya? Baca subhanallah aja boleh, atau setengah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar boleh. Ini sekedar mungkin yang dibaca Ivan Dimas hanya sekedar subhanallah, jadinya cepat. Jadi kita sujud, kepala berada di atas, bokong kita angkat, tangan kanan dan tangan kiri berada di tanah, langsung kita sujud. Nanti dipraktekkan lewat videonya Ivan Dimas pada saat main bola. Yang dibaca apa? Doanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kita hafal, hanya belum pernah mempraktekkan. Nah sekalian, langsung sekarang latihan soal. Jadi setelah kita pelajari, lihat video latihan soal ini, akan saya berikan 5 soal. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Apakah pengertian dari sujud syukur itu? Tadi saya terangkan mudah sekali. Materi kita kuasai, kita pelajari, insya Allah kita akan bisa menjawab pertanyaan yang sepele ini. Dengan keyakinan kamu harus dapat belajar memperhatikan apa yang saya terangkan. Latihan yang nomor 2, apa yang menyebabkan kita harus sujud syukur itu? Penyebabnya sudah saya terangkan. Nomor 3, Al-Quran yang memerintahkan kita harus sujud syukur itu apa? Juga ada. Dan yang nomor 4, apa akibatnya kalau kita tidak mau sujud syukur? Sudah saya terangkan. Yang nomor 5, hikmahnya apa? Yang saya terangkan nanti berulang-ulang itu hikmahnya apa, manfaatnya apa. Terus contohnya daripada soal sujud syukur sama tadi, apa pengertiannya, apa penyebabnya, dalilnya apa,
Yang nomor 4 adalah hikmah dari sujud syukur itu apa dan bagaimana kalau kita tidak sujud. Nah, ini sudah ada. Pembahasan latihan soal atau kunci. Ini kuncinya ini. Kita buat soal, kita harus bisa membahasnya, dan kuncinya kunci nanti kalau materi ini bisa kita pelajari, kita pahami, insya Allah mudah juga. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan seorang karena mendapat suatu kenikmatan dari Allah atau terhindar dari bahaya yang mengancam dirinya, atau kita harus sujud syukur karena mendapatkan suatu kenikmatan dari Allah dan terhindar dari suatu bahaya yang mengancam dirinya. Pembahasan soal, kalau kita diberi latihan soal, ini yang jelas materi dikuasai dulu. Dan materi dikuasai dulu dengan cara mendengarkan dan memperhatikan materi yang diajarkan oleh guru. Tidak boleh ramai sendiri. Ini kalau kita tirakan ramai sendiri berarti sami'na wa ata'na, sami'na wa asoina. Mendengarkan kelihatannya tapi kita santai-santai saja, tidak paham itu. Walaupun itu materinya mudah, tapi kalau kita memperhatikan tidak serius, tidak bisa. Ini cara pembahasan soal dari materi sujud ini, tinggal kita mendengarkan dan memperhatikan materi yang diajarkan oleh guru langsung, atau seperti ini daring, materinya dikuasai, atau kita lihat buku, oh sujud halaman ini udah. Yang nomor 2, mempelajari materi yang disampaikan guru dengan sungguh-sungguh. Suatu hal ini kalau kita usahakan, kita kerja, kita belajar sungguh-sungguh, insya Allah apa yang kita cita-citakan nanti berhasil, apa yang kita pelajari insya Allah nanti akan dimudahkan oleh Allah karena kesungguhan kita. Yang nomor 3, meniru orang lain yang melakukan sujud syukur melalui media elektronik. Gampang, kita setiap hari sujud kok. Nah ini hanya saja sujud kita yang kita lakukan sujud syukur ini di luar sholat, berarti nanti kita bisa sujud di mana saja, karena mungkin di tanah itu boleh. Tanah adalah tempat sujud, dengan syarat tanahnya itu adalah harus bersih atau suci dari najis. Seperti Ivan Dimas itu dianggap lapangan itu suci, jadi langsung sujud. Dan sujud syukur itu tidak perlu punya wudhu, batal pun kita tidak punya wudhu boleh, kecuali kalau sujud dalam sholat itu tidak boleh, batal, harus. Oh caranya begitu, kita ikut, boleh melihat, ikut-ikutan tapi ikut yang benar. Yang selanjutnya adalah banyak belajar dari lingkungan. Lingkungan kita adalah tempat media pembelajaran, di mana kita lihat di lingkungan itu ada dan baik, kita bisa menirunya. Apalagi sekarang ini lewat internet. Cari internet yang baik, ini yang jelek jangan ditiru, carilah yang baik-baik aja. Nah, sekalian selanjutnya adalah terus penutup. Ini saya yakin dari sebelum materi ini saya tutup. Ini mudah-mudahan materi yang sudah saya sampaikan tadi bisa dipelajari dengan baik. Yang jelas kita harus selalu mensyukuri nikmat Allah yang telah Allah berikan, karena kita yakin dengan mensyukuri nikmat Allah itu nanti apa yang kita syukuri akan dilipat gandakan. Ini tidak ada orang yang bersyukur kepada Allah itu menjadi sengsara, tidak ada. Contohnya seperti orang-orang yang sudah kaya, orang kaya itu tidak akan jatuh miskin yang memberikan infaknya untuk kepentingan orang lain atau mensyukuri itu, insya Allah tidak akan menjadi miskin. Dan jangan sekali-kali kita menjadi orang yang ingkar atau menggufuri nikmat Allah yang telah diberikan, karena yakin orang yang ingkar kepada Allah itu nanti akan mendapat siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya anak sekalian, selamat belajar. Semoga cita-citamu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi anak yang soleh, solehah, berguna bagi bangsa, nusa, dan agamanya, khususnya kepada keluarga kita sekalian. Nah sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya minta maaf. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.